Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yeremia pasal 24 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka demi kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam mereka, bukan mencabut. Tema renungan saat ini adalah Tuhan akan memulihkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pintu-pintu yang tertutup ketika seolah-olah berkat Tuhan tidak tercurah bagi kita? Sebagaimana kita mengucap syukur untuk pintu-pintu yang terbuka, yaitu saat kita merasa diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini mungkin kita sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doaku untuk bisa bekerja di perusahaan itu? Atau mengapa hubungan dengan kekasihku hanya berakhir sampai di sini? Atau mengapa usaha yang baru kurintis ini gagal lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dalam pikiran kita ketika impian dan cita-cita kita tidak terwujud. Tetapi apakah kita pernah memikirkan bahwa setiap kali Tuhan menutup sebuah pintu, sebenarnya Ia sedang mengarahkan kita kepada pintu lain di mana berkat yang lebih baik sedang menunggu kita. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan menutup pintu bagi kita, yaitu karena di balik pintu itu tidak tersedia apa-apa bagi kita, atau mungkin juga ada sesuatu, tetapi hal itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi kita. Ia akan membangun dan bukan meruntuhkan. Ia akan menanam dan bukan mencabut kita. Inilah yang harus kita ingat ketika kita menemukan jalan buntu atau ketika diberhadapkan pada suatu masalah di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita bertanya, mengapa seorang tukang burung harus menyelimuti sangkar burungnya dengan sehelai kain di dalam mengajar burung itu untuk bernyanyi dan mengeluarkan suara-suara yang indah dan merdu? Konon dengan menutupi sangkar burung sehingga keadaan di dalamnya menjadi gelap, hal ini akan mempermudah burung tersebut berkonsentrasi sehingga ia bisa bernyanyi dengan kualitas suara yang lebih baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan seringkali melakukan hal yang sama terhadap kita dengan maksud menjadikan kita lebih maju, lebih diberkati, lebih berkualitas, dan lebih dewasa. Ketika Tuhan menutup pintu, kita seakan-akan berada dalam kegelapan dan jalan buntu. Ia harus melakukan itu karena dalam keadaan demikianlah kita akan belajar sesuatu yang lebih berarti. Mungkin belajar tentang penundukan diri kita, kerendahan hati, kesabaran, atau penyerahan total kepada Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup bukan berarti Tuhan menghukum atau tidak mengasihi kita. Sebaliknya, pintu-pintu yang tertutup itu akan membawa kita pada sesuatu yang lebih baik
yang Ia sediakan pada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Sekalipun kita seringkali diperhadapkan pada pintu-pintu yang tertutup, percayalah bahwa Ia akan selalu membuktikan dirinya setia dari waktu ke waktu, meskipun Ia harus menguji, menyaring dan memurnikan iman kita. Demikian rupa sampai kita merasa seperti ditekan, dibiarkan, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk setia menantikan jawaban dari Tuhan, karena rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau bersyukur untuk setiap pintu-pintu yang tertutup yang kami temukan, karena kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan pintu lain untuk kami. Berikan kami kepekaan kepada kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, agar dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.